Jadi tidak ada toleransi untuk siapapun pengelola dapur yang markup. Karena selain melukai hati anak-anak kita, ini juga akan merusak dari program makan bergizi gratis ini. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melaporkan. Jadi sekali lagi tidak ada larangan untuk seluruh masyarakat untuk mengupload, untuk mengkritik program makan bergizi gratis ini. Ini penting Bang Hariko. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Hari ini episode yang spesial, yang istimewa karena kita akan menjawab kontroversi dari program makan bergizi gratis. Seperti apa pelaksanaannya dan kita akan menjawab pula pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Langsung saja kita ngobrol bersama dengan narasumber kita di episode kali ini. Ada Bang Hariko Satria selaku tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Apa kabarnya Bang Hariko? Alhamdulillah, makasih Mbak Suwanti. Ya. Terima kasih sudah berkenan mampir di podcast Antara untuk kita ngobrol soal pelaksanaan ya Bang tepatnya dari makan bergizi gratis. Tapi sebelum kita bicara soal kontroversinya yang muncul begitu di masyarakat, mungkin kita perlu perjelas lagi. Ini kan makan bergizi gratis sudah berjalan 1 tahun lebih begitu ya. Kemudian kita harus memperjelas ini tujuan utamanya masih seperti tujuan awalkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa begitu ya melalui perbaikan gizi dari anak-anak sekolah atau seperti apa, boleh dijelasin lagi Bang? Jadi begini, sebelum Pak Prabowo jadi presiden itu datanya cukup menyedihkan ya. Jadi tahun 2024 itu kira-kira sudah 79 tahun Indonesia ini merdeka. 65% anak-anak itu tidak sarapan ke sekolah. Ya. 32% remaja putri itu mengalami anemia. Kemudian 21% balita mengalami stunting. Ya. Nah kan kita selama masa kampanye sampai hari ini sering sekali kita mendengar Indonesia Emas gitu kan. 2045. Nah apa sih Indonesia Emas 2045 itu? Jadi Indonesia Emas 2045 itu sederhana aja. Mbak Suwanti. Yang pertama, anak Indonesia ini di tahun 2045 dia punya gaji yang tinggi. Dia punya pendapatan yang tinggi. Kemudian badannya sehat, otaknya cerdas, akhlaknya baik, dan dia mampu bersaing dengan anak-anak dari bangsa manapun. Nah kita pengen anak-anak itu seperti ini. Makanya kita bangun satu budaya baru sekarang. Peradaban baru yang mau kita bangun. Jadi Presiden sedang berjuang membangun satu budaya yang maju dan modern. Budaya bagaimana setiap orang Indonesia setiap tahun cek kesehatan gratis, kemudian budaya makan bergizi. Ini fondasi peradaban kita. Ini adalah hal yang fundamental begitu ya, makanya jadi suatu program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi bicara soal makan bergizi gratis, tadi di awal saya udah menyebut nih bahwa kita akan ngobrolnya lebih banyak soal kontroversi terkait MBG. Karena seperti Bang Hariko menyampaikan juga bahwa di media sosial percakapannya soal gizi dan MBG. Walaupun di dalamnya ada kritik-kritik begitu ya, artinya pemerintah kan memang melek atau terbuka terhadap kritik yang disampaikan sama masyarakat terhadap pelaksanaan program ini ya Bang. Saya mau mengawali dulu dari bicara soal anggaran. Karena tadi juga Abang menyinggung soal kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelumnya begitu ya. Nah ini kita bicara anggaran nih. Baru-baru ini publik gaduh begitu ya. Dengan pernyataan partai politik yang menyebut bahwa anggaran makan bergizi gratis, ini saya dikoreksi kalau salah ya Bang Hariko, senilai 223,5 triliun rupiah itu diambil dari anggaran pendidikan yang setotal 769 triliun rupiah begitu. Artinya narasi yang berkembang adalah MBG ini mengambil porsi dana pendidikan. Kita perlu tahu ini penjelasan seterang-terangnya seperti apa sih soal anggaran ini. Apakah betul nih MBG makan bergizi yang diberikan kepada para siswa di sekolah itu dananya dari dana pendidikan atau seperti apa sebetulnya? Ya, makasih Mbak Suwanti.
Kami juga melihat itu, dan kan banyak yang mengupload kan dokumen ini ya. Jadi dokumen ini diupload oleh banyak aktivis, banyak Oke. teman-teman di media sosial. Mhm. Jadi nama dokumennya itu Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, Mhm. yaitu tentang rincian anggaran pendidikan tahun 2026. Oke. Terus terang saja, kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur ketika dokumen ini diupload. Yang pertama, dokumen ini semakin menegaskan bahwasanya anggaran pendidikan kita itu 769,8 triliun. Oke. Inilah anggaran pendidikan yang terbesar sepanjang Indonesia ini ada. Dan ini sudah 20% sesuai dengan konstitusi kita. Nah, kemudian di sini kita melihat ada berbagai anggaran, komponen anggaran, ada untuk Kementerian Sosial, ada untuk BGN dan lain sebagainya. Nah, kita juga bersyukur ya. Kita sama-sama bersyukur karena pemerintah dan DPR sudah satu suara. Ini kan diputuskan oleh pemerintah dan DPR bahwasanya makan bergizi dan pendidikan itu sebuah kesatuan. Ini Oke. tidak bisa dipisahkan. Sama dengan kita sahur dan puasa. Ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kita kalau tidak sahur, maka ketika kita beraktivitas dalam puasa kita juga akan lemah. Ini mari kita hayati ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita mempersiapkan bekal untuk anak kita, dia mau sekolah, atau kita memberikan uang jajan, pada saat itulah kita menyadari bahwa makan itu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Sama, saya dulu di pesantren. Jadi ketika saya bayar uang bulanan, itu di kwitansinya tuh tertulis ada uang makan. Jadi sudah lama sebetulnya kita menyadari bahwa makan itu bagian dari pendidikan. Gizi itu fondasi dari belajar. Oke. Jadi justru makan bergizi gratis ini bukan mengurangi pendidikan, justru dia menambah pendidikan. Kalau mau tegasnya kami sampaikan, makan bergizi gratis ini memastikan anggaran pendidikan yang triliunan rupiah itu tidak menjadi sia-sia karena siswa belum siap untuk belajar, karena siswa pada jam 10 sampai jam 12 itu mengantuk, karena siswa ketika upacara ada yang pingsan, karena siswa tidak fokus dalam belajar. Dan memang terbukti dari berbagai penelitian itu, makan bergizi gratis ini mengurangi angka putus sekolah, kemudian meningkatkan fokus anak, kemudian juga makan bergizi gratis ini sehat. Ada risetnya loh, makan bersama itu sehat. Karena dengan makan bersama, tadi orang yang awalnya tidak makan sayur menjadi makan sayur. Dan juga lebih mudah kita memberikan pendidikan. Oke. Jadi ketularan dengan kebiasaan baik makan bergizi seimbang gitu ya Bang ya. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi saya juga masih mau menambahkan, ini terkait narasi-narasi yang begitu berkembang ya di masyarakat Bang Hariko, bahwa oke, MBG atau makan bergizi gratis ini adalah bagian dari pendidikan kita, bagian yang tidak lepas gitu dari proses kita untuk mendidik anak-anak bangsa untuk generasi masa depan. Tapi kemudian ada juga yang mempertanyakan dengan ada anggaran MBG tersebut, apakah ini akan mengurangi porsi-porsi anggaran untuk bidang lain, misalnya yang paling melekat gitu ya di pendidikan. Contohnya saja ada yang menyebut tentang guru misalnya, Guru ya, kesejahteraan ya, oke. guru gitu ya, atau lagi misalnya beasiswa dan lain sebagainya yang memang betul-betul melekat banget nih sama pendidikan. Itu gimana jawaban dari Bang Hariko? Jadi makan bergizi gratis ini tidak mengurangi berbagai program-program pendidikan yang sudah berjalan. Oke. Nah tadi kan Mbak Suwanti menanyakan tentang ibu dan bapak kita para guru ya. Nah untuk guru honorer itu insentifnya di tahun 2026 ini naik menjadi 400.000 per bulan. Oke. Ya. Kemudian tunjangan profesi guru honorer itu dulu 1,5 juta, sekarang naik menjadi 2 juta rupiah. Ya, ini naik. Dan ini diperintahkan oleh Presiden sejak tahun kemarin
agar ditransfer langsung ke rekening ibu dan bapak kita yang terhormat para guru ini. Kalau dulu per 3 bulan, kalau sekarang itu setiap bulan. Jadi kemudian ada juga bantuan pendidikan. Nah, tahun 2025 itu sebanyak 12.500 guru itu mendapatkan bantuan pendidikan untuk bisa S1 dan D4. Tahun 2026 ini dilipat-lipatkan. Jumlahnya menjadi 150.000 guru itu akan mendapatkan bantuan pendidikan untuk bisa S1 dan D4. Oke. Berapa bantuannya? 3 juta rupiah per semester. Banyak lagi. Kemudian Presiden juga memerintahkan setiap guru, staf pendidikan, tenaga pendidikan di sekolah-sekolah itu juga mendapatkan makan bergizi gratis. Jadi bukan hanya siswa yang mendapatkan makan bergizi, tetapi juga para guru. Kemudian PIP, ya, Program Indonesia Pintar, itu kan sekarang malah ditambah lagi penerima manfaatnya. Dulu tidak ada buat anak TK, sekarang anak TK juga mendapatkan PIP, ya. Itu 450.000 per tahun untuk 888.000 siswa TK. Bagaimana dengan KIP kuliah? Nah ini, ntar ya, saya lihat datanya. Ini KIP kuliah juga tidak turun, bahkan ini selalu naik ini. Kalau kita lihat di akhir Desember, jumlah mahasiswa yang menerima KIP kuliah ini jumlahnya 1.044.174 mahasiswa. Lebih banyak dari tahun 2024. 985.577 mahasiswa. Jadi sama sekali tidak ada yang berkurang, malah ini bertambah ya. Kalau yang guru ASN juga sama. Jadi tahun 2025 pemerintah itu menyalurkan tunjangan profesi guru sebesar 67,28 triliun kepada 1,48 juta guru ASN daerah. 2026 naik anggarannya menjadi 72,2 triliun. Ini untuk 1,68 juta guru. Jadi sama sekali tidak ada satupun program yang berkurang anggarannya. Tadi kita sudah bicara anggaran dan sudah diperjelas ya sama Bang Hariko mengenai anggaran yang sebetulnya seperti apa sih, bahkan terjadi kenaikan-kenaikan. Dan memang sepertinya diperlukan komunikasi yang lebih masif lagi begitu ya terkait dengan hal-hal yang memang sebenarnya terjadi seperti apa. Termasuk kita kalau boleh membreakdown anggaran per porsi ini Bang Hariko, karena ini juga muncul khususnya di media sosial, karena kan MBG ini juga dilaporkan atau diawasi gitu ya oleh banyak pihak, termasuk para orang tua murid misalnya yang menerima MBG tersebut menyebut bahwa kok dengan budget per porsi disebutkan ketika itu 10 atau 15.000 yang kemudian diklarifikasi bahwa budget per porsi adalah Rp10.000 begitu ya. Ini kok sepertinya menu yang disajikan atau yang diberikan ini tidak sesuai budgetnya nih. Ada kekhawatiran seperti itu dari masyarakat begitu. Tapi itu juga kan tanpa alasan, karena misalnya ada sajian menu yang menggunakan ultra proses food begitu ya, yang sebetulnya dihindari ketika kita bicara soal makan bergizi. Kalau boleh kita membreakdown per porsinya seperti apa sih Bang Hariko sebetulnya untuk dana MBG ini? Jadi kita sangat memahami mengapa masyarakat mencurigai program makan bergizi gratis akan terjadi korupsi. Ini sangat wajar karena memang sebelum-sebelumnya kita pernah melihat haji dikorupsi, Al-Quran dikorupsi, bantuan sosial dikorupsi. Ada trauma tersendiri kayaknya ya dalam netizen masyarakat. itu apa sih yang tidak dikorupsi di Indonesia ini? Sehingga ketika program makan bergizi gratis, wajar sekali ini program dicurigai akan ada korupsinya. Kan ada begitu? Kekhawatiran, ada betul. kekhawatiran. Dan memang rasanya belum pernah dalam sejarah Indonesia ini ada program yang pengawasannya seketat makan bergizi gratis ini. Gimana nih seketat itu bisa dijelaskan? Karena kalau untuk misalnya korupsi di pembelian alat tulis kantor, kan tidak semua orang mengerti. Pembangunan jembatan itu kan butuh keahlian khusus.
orang biar tahu di mana korupsinya. Atau korupsi misalnya perjalanan dinas, kan Iya, tidak iya. semua masyarakat bisa mendeteksi. Tapi untuk program makan bergizi gratis ini, ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat itu bisa langsung mengecek ini sesuai nggak. Nah, sesuainya itu apa? Pertama, sesuai nggak dengan angka kecukupan gizi berdasarkan aturan yang dibuat oleh Kementerian Ya, Kesehatan. betul. Kan begitu. Kemudian sesuai nggak harganya. Nah, harganya ini memang berbeda-beda di setiap daerah karena harga bahan baku itu kan berbeda-beda. Nah, untuk standarnya rata-rata memang kalau kita lihat di Pulau Jawa ini kalau untuk menunya saja ya 8.000 sampai 10.000 rupiah seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua BGN, Ibu Nani S. Ya, Dayang. ya. Nah, di situ kan menunya itu, menu dari makan bergizi gratis ini harus memenuhi 30 sampai 35% kebutuhan kalori harian. Nah, ini agak teknis ya, maaf ya. Ya, ya. Misalnya untuk anak kelas 4 sampai 5 SD. Itu kalau untuk anak laki-laki itu kan membutuhkan 2.000 kalori per hari. Artinya satu menu MBG itu setidak-tidaknya mempunyai kalori 583 sampai 685 kalori. Sangat teknis, betul Sangat banget. teknis gitu kan. Nah, makanya kan masyarakat terus melihat nih. Tetapi kita melihat sekarang ada upaya-upaya yang sangat bagus ya. Iya, iya. Dan kami sangat menghormati, sangat berterima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, yang telah berjuang kemudian memanggil para pengelola dapur dan sekarang di Yogyakarta itu diwajibkan di setiap menu itu dicantumkan berapa nilai kalorinya, kemudian kapan harus dalam waktu berapa Iya. jam ini dikonsumsi dan lain sebagainya gitu loh. Sekali lagi terima kasih untuk pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga seluruh kepala daerah yang sangat fokus untuk melihat program makan bergizi gratis ini. Oke, Bang, artinya tapi dengan budget atau anggaran per porsi tersebut memang sebetulnya memungkinkan ya untuk menghadirkan makanan yang mencukupi dengan standar gizi harian tadi seperti Bang Hariko sampaikan. Sangat memungkinkan karena pembeliannya ini kan pembelian dalam jumlah besar. Bulking ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan harga 15.000 di warung Tegal, kemudian di warung Padang kita bandingkan dengan anggaran makan bergizi gratis. Karena program makan bergizi gratis ini mewajibkan setiap dapur itu langsung membeli, mengutamakan maksudnya Iya. ya. Mengutamakan pembelian dari UMKM, dari petani, peternak, pedagang, nelayan. Jadi pembelian langsung dalam jumlah besar sehingga harganya pun bisa ditekan. Tidak semahal kalau kita membeli kecil gitu loh. Ya, oke. Tapi apakah Bakom secara khusus juga menerima semacam laporan begitu ya soal kita bisa bilang nggak sih Bang SPPG nakal yang melakukan markup dari harga-harga bahan atau menu makanan begitu ya sehingga ini dengan budget yang sudah dialokasikan ini nggak sesuai nih sama menu yang disajikan. Mendapat laporan itu nggak sih? Dan kalau dari Badan Gizi Nasional kebetulan kan sempat memberikan statement bahwa sebetulnya ada nih hal seperti ini. Maka yang dilakukan adalah misalnya penutupan atau sanksi terhadap SPPG yang nakal tersebut. Seperti apa Bakom bisa mengklarifikasi hal ini? Iya, Badan Gizi Nasional sangat tegas ya. Jadi kemarin 43 dapur MBG atau SPPG itu sudah ditutup sementara dan ini baru bisa dibuka ketika semua rekomendasi, semua persyaratan, semua catatan sudah dilaksanakan. Oke. Ya, markup itu memang banyak sekali laporan-laporan ke Badan Gizi Nasional terkait dengan markup, tapi ini akan terus ditindaklanjuti dan ini harus sesuai memang dengan harga harian di pasar. Oke. Misalnya kalau harga telur pada hari itu 28.000 per kilo, kemudian dia membeli dengan harga 35.000 atau 38.000, Iya, iya. itu pasti akan ketahuan. Iya. Gitu. Jadi tidak ada toleransi untuk siapapun pengelola dapur yang markup. Karena selain melukai hati anak-anak kita, ini juga akan
merusak dari program Betul. makan bergizi gratis ini. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melaporkan. Jadi sekali lagi tidak ada larangan untuk seluruh masyarakat untuk mengupload, untuk mengkritik program makan bergizi gratis ini. Ini penting Bang Ini Hariko. penting, Ya, ini ya. bukan uangnya presiden, ini bukan uangnya siapapun secara pribadi, ini uang kita semua. Bahkan Pak Prabowo ketika ada pelajar mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo makasih makan bergizi gratis. Dia bilang tidak usah terima kasih, ini kewajiban saya sebagai pemimpin. Ini kan negarawan. Dia tidak mengatakan, ya saya mengapresiasi terima kasihnya, enggak begitu. Oke. Jadi presiden sendiri sudah menegaskan terus-menerus bahwa uang rakyat, ini uang rakyat. Setiap sen uang rakyat harus digunakan, harus sampai ke perut masyarakat, ya kira-kira begitu. Oke, pengawasan kalau kita tadi bicara dan Bang Hariko juga sempat mention begitu ya, pengawasannya ini kan luas sekali begitu ya. Tapi terkait dengan SPPG, walaupun ada laporan-laporan dari masyarakat begitu, dari pemerintah sendiri, adakah strategi untuk mengawasi supaya SPPG ini bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya begitu dengan betul-betul dan mencegah adanya lagi kasus-kasus markup misalnya dan lain sebagainya, Bang? Ya, kita tentu tidak ingin ada kasus penyimpangan, ada kasus keracunan gitu ya. Karena itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama sertifikasi. Ya. Sertifikasi layak higien sanitasi itu. Ya. Jadi setiap dapur MBG itu harus baik sirkulasi udaranya, kemudian airnya, sanitasinya, pengolahan limbahnya itu harus baik. Kemudian juga wajib ada pelatihan bagi petugas dapur itu, bagaimana memproduksi makanan dengan baik. Yang sakit itu nggak boleh masak, harus pakai peralatan-peralatan ya seperti kita Betul, zaman betul. COVID itu gitu kan. Kemudian untuk penyebaran makan bergizi gratis itu juga waktunya dipercepat. Jadi proses distribusi juga Proses ya. distribusinya dipercepat dari masak, kemudian pengiriman. Itu kalau bisa jangan lebih dari 4 sampai 5 jam, ya 4 jam lah gitu kan. Kemudian juga ada sidak-sidak yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, baik oleh Kemenkes, baik BP POM, BGN dan lain sebagainya gitu. Jadi segala cara itu dilakukan agar tidak terjadi keracunan. Kemudian ketika sudah dimasak, itu sampel dari masakan itu juga harus disimpan 1 kali 24 jam agar ketika terjadi sesuatu itu tidak bisa di cross check, oh menunya begini gitu kan. Nah seperti kejadian di Bengkulu atau di mana tuh, diklaim bahwasanya program makan bergizi gratis ini menyebabkan ada yang meninggal, padahal itu hoax besar. Itu sama sekali tidak benar ya, karena sudah dijelaskan oleh BGN itu bukan karena program makan bergizi gratis. Dulu juga pernah kejadian seperti itu. Jadi kita sudah mengantisipasi berbagai disinformasi yang terjadi karena program makan bergizi gratis ini. Oke, selain dapur atau kalau kita bicara soal dapur atau SPPG tadi, Bang, ini kita bisa menyambung ke SPPG yang dikelola Polri misalnya. Disebutkan ada sekitar 1.000 lebih SPPG yang dikelola sama kepolisian begitu, dan bagaimanapun ini menimbulkan satu pertanyaan juga di masyarakat. Nanti pengawasannya akan seperti apa? Juga ada kekhawatiran bahwa SPPG milik Polri dan juga ada milik TNI, ini bisa menimbulkan satu bentrokan kepentingan begitu ya. Nanti akan syarat dengan kepentingan pihak tertentu misalnya. Kekhawatiran seperti itu muncul dan sepertinya ini adalah bagian juga dari upaya masyarakat memastikan bahwa pelaksanaan program MBG ini berjalan sesuai dengan semestinya begitu. Kalau tanggapan dari Bakom seperti apa Bang terkait dengan dapur yang dimiliki sama TNI Polri ini? Ya, jadi Mbak Suwanti, kalau kita lihat data per hari ini kita bicarakan tentang SPPG TNI, kemudian SPPG Polri ya. Betul. Kemudian ada tadi kritik dari masyarakat ya. Jadi begini, jadi tidak benar, apalagi di media sosial itu disampaikan ada fitnah SPPG ini 50% itu
dikelola oleh Polri dan TNI itu tidak benar sama sekali. Hanya sekitar 6,7%. Nah 93% atau 94% ya dikelola oleh masyarakat dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian memang kalau saya nggak beropini nih, berdasarkan fakta, memang TNI dan Polri itu mempunyai jaringan sampai ke desa-desa. Dan faktanya memang TNI dan Polri itu sudah sangat terbiasa mengelola dapur umum dalam skala besar. Sama kayak bencana gempa di Jogja atau tsunami di Aceh, kemudian banjir yang barusan, itu memang terbukti TNI dan Polri mampu mengelola dapur dalam skala besar. Nah, mengenai kekhawatiran dari masyarakat, ini memang operasionalnya di SPPG, TNI dan Polri. Tetapi dalam peraturan, kemudian penegakan aturan, SOP dan lain sebagainya, komandonya tetap di Badan Gizi Nasional. Selain juga audit-audit dari lembaga-lembaga negara lainnya. Selain itu, ketika SPPG dikelola oleh TNI dan Polri ini juga akan menjadi percontohan gitu loh. Kan malu kalau misalnya SPPG dikelola sama TNI dan Polri, tiba-tiba ada keracunan, ada penyelewengan, ada korupsi gitu. Berarti boleh Bang diperjelas lagi mengenai kekhawatiran masyarakat tadi terkait dengan konflik kepentingan yang bisa saja muncul begitu ya dengan adanya SPPG yang dikelola oleh Polri dan juga TNI. Ya. Kepentingannya sama. Kepentingannya sama, bagaimana agar anak-anak kita ini, tadi yang kami sampaikan tadi ya, ada 65% anak-anak yang tidak sarapan, 96% pola makan kita buruk. Kepentingannya sama, bagaimana anak-anak Indonesia ini bisa mendapatkan gizi yang sebaik-baiknya, dan kita bergotong royong di sini. Dan ketika ada pelanggaran, dan sudah sangat ditegaskan oleh Pak Dadan, kemudian Bu Nani, Pak Soni, Badan Gizi Nasional sangat senang ketika masyarakat melaporkan dan dijamin tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi begitu ya, kepada orang-orang yang melaporkan. Justru orang-orang yang melaporkan ketika ada penyimpangan, ada korupsi dalam makan bergizi gratis ini, itu adalah pahlawan gizi kita. Jadi harus disampaikan, tetapi yang harus kita hati-hati adalah pastikan informasi yang kita sampaikan itu benar. Jangan sampai itu disinformasi. Betul. Tapi kalau ini adalah laporan media, Bang Hariko. Semoga ini bukan disinformasi dan pastinya bukan ya. Mengenai ada sekolah begitu yang menolak mendapatkan makan bergizi gratis ini untuk dibagikan kepada para siswanya. Sebetulnya kan ini juga muncul kekhawatiran dari sekolah dan juga keresahan begitu ya. Dari menu-menu, kembali lagi menu yang disajikan misalnya tidak sesuai yang diharapkan, kemudian menunya sudah kurang layak atau tidak layak lagi untuk disajikan, untuk dikonsumsi sama siswa-siswanya. Berarti kan ada upaya memitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya keracunan yang kita tahu kasusnya juga belakangan masih ada yang terjadi begitu Bang. Terkait dengan sekolah yang menolak MBG ini sebetulnya seperti apa sih respons dari pemerintah? Ya, MBG itu harus ditawarkan ke seluruh masyarakat yang penerima manfaat, yang 82,9 juta orang itu. Apabila ada 1 atau 2 sekolah yang belum menerima, itu alasannya bisa dipahami. Tetapi sebaiknya memang kami menyarankan sekolah tersebut datang dulu ke SPPG-nya atau dapurnya. Dilihat bagaimana proses memasaknya, kemudian diberikan masukan di situ. Insya Allah ada titik terangnya, ada kesepahamannya. Karena kalau secara SOP itu sudah sangat ketat sebetulnya. Proses dari pembelian bahan baku, memasak, distribusi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kan ada juga yang mengatakan bahwasanya makan bergizi gratis ini
Kenapa untuk seluruh pelajar? Untuk lebih dari 53 juta orang pelajar itu. Oke. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, pola makan anak-anak kita ini buruk ya. Hampir 66% itu pola makannya buruk. Sayur dan buah itu jarang sekali dikonsumsi. Jadi ini program makan bergizi gratis ini bukan bansos ya. Ini standar baru di negara kita. Jadi setiap anak Indonesia itu berhak mendapatkan makan bergizi gratis. Dan memang kita ini kan masih baru ya. Ini sekarang kan sudah 107 negara yang menerapkan program makan bergizi gratis. Sudah puluhan tahun. Nah kita baru memulainya 6 Januari 2025. Jadi baru 13 bulan, 14 bulan. Jadi sekali lagi ini sangat membutuhkan kritik-kritik yang keras, masukan dari masyarakat kita dalam tahap penyempurnaan. Tapi kami optimis di tahun 2026 ini jumlah penerima manfaatnya bisa tercapai, kemudian perbaikan-perbaikan juga terus berjalan gitu. Pastinya juga selain perbaikan ada perluasan lagi penerima manfaat begitu ya Bang Hariko ya. Karena kan saat ini memang sedang digencarkan untuk anak-anak sekolah begitu. Tapi kedepannya juga akan diberikan kepada lansia dan disabilitas, betul gitu ya Bang ya dalam waktu dekat ini. Seperti apa ini konsepnya? Kemudian kalau kita bisa mempertanyakan untuk lansia juga kan dari Kementerian Sosial juga sudah mempunyai satu program sendiri begitu ya untuk pemberian makanan kepada lansia. Ini nanti akan tumpang tindih nggak nih dengan program yang sudah existing tadi? Ya, Presiden Prabowo sering mengatakan kita itu satu tim. Sudah ada retreat kabinet merah putih dan lain sebagainya. Ini tidak akan tumpang tindih. Dan memang makan bergizi gratis itu ada 4 fungsi. Ada fungsi kesehatan, ada fungsi pendidikan, kemudian juga ada fungsi ekonomi, ada fungsi kesehatan. Nah untuk lansia ini itu prioritasnya sekurangnya ada 3 ya. Pertama, lansia yang hidup sebatang kara. Ya, kemudian yang kedua, lansia yang mengalami kemiskinan. Kemudian yang ketiga, lansia yang disabilitas. Nah, ini sedang dalam tahap pematangan, sedang dalam tahap simulasi. Nanti berapa jumlah penerima lansianya nanti akan diumumkan oleh Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional. Jadi tapi kira-kira jumlahnya lebih kurang 400.000 orang lansia lah kira-kira. Nah kalau kita melihat ini sama sekali tidak tumpang tindih karena Kementerian Sosial dan BPS biasanya itu bertanggung jawab terkait dengan data. Dan alhamdulillah nih kita akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah kita punya yang namanya data tunggal sosial ekonomi nasional atau DataSen ini. Kemudian nanti Badan Gizi Nasionalnya seperti biasa mempersiapkan dapurnya, SOP-nya dan lain sebagainya. Dan kita nanti akan melihat satu pemandangan yang sangat indah. Bagaimana anak-anak muda, para relawan mengantarkan makan bergizi ini kepada ibu dan bapak kita para lansia ini. Gitu. Oke, Bang Hariko, ini kan tadi kita sudah bicara banyak hal begitu ya terkait kontroversi dari makan bergizi, kontroversi pelaksanaan khususnya dari makan bergizi gratis ini, kemudian tadi perluasan untuk lansia dan disabilitas, kemudian nextnya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan yang akan dikomunikasikan juga sama pemerintah akan seperti apa? Karena yang kita harapkan adalah tadi di awal tujuan MBG ini untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk Indonesia Emas 2045 tadi, begitu kan. Tentu saja ini baru 1 tahun lebih, tadi disebutkan 14 bulan, masih banyak tahun-tahun berikutnya yang mendatang gitu ya. Apa yang akan disiapkan lagi oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis ini supaya betul-betul bisa mencapai target utamanya tadi atau tujuan utamanya tadi. Jadi sekali lagi ini visi yang sangat besar. Mari sama-sama kita menjaga dan kita tidak menutup
kemungkinan bahwa akan terjadi penyimpangan, akan terjadi kritik. Mari sama-sama kita awasi program ini. Oke. Oh sedikit Mbak Suwanti, kan ada juga tuh yang mengkritik ini karena program makan bergizi gratis ini sekolah-sekolah terbengkalai. Ini perlu juga kami luruskan bahwasanya di tahun 2025 kemarin itu lebih dari 16.000 ya sekolah sudah direvitalisasi, sudah diperbaiki. Dari target yang awalnya hanya 10.140. Jadi tidak benar revitalisasi sekolah terbengkalai. Bahkan di tahun 2026 ini pemerintah akan memperbaiki 71.000 sekolah ya. Belum nanti madrasah dan lain sebagainya, jumlahnya akan lebih banyak lagi. Jadi inilah revitalisasi sekolah, perbaikan sekolah yang terbesar sejak era reformasi. Jadi tidak ada sama sekali program yang dikurangi karena makan bergizi gratis ini. Dan jangan lupa itu di nomornya itu kan sudah disampaikan di akun Badan Gizi Nasional itu. Laporkan kalau ada penyimpangan, kalau ada korupsi, kalau ada menu yang tidak sesuai dengan peraturan Badan Gizi Nasional atau tidak sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Tentunya kalau saya bisa mewakili masyarakat gitu Bang Hariko, berharap betul bahwa program dan pelaksanaan MBG ini bisa sejalan baiknya dengan upaya memberikan pendidikan yang begitu baik untuk anak-anak bangsa Indonesia. Terima kasih untuk ngobrolnya. Kita udah ngobrol banyak sekali tadi mengenai kontroversi dan hal-hal lain terkait pelaksanaan makan bergizi gratis. Semoga ini bisa juga memberikan satu hal yang baru begitu ya, atau klarifikasi baru bagi masyarakat supaya bisa menilai program ini sebagai program yang punya tujuan baik ke depannya, khususnya untuk Indonesia Emas 2045. Begitu ya Bang ya. Sekali lagi terima kasih Bang Hariko. Mbak Suwanti. Makasih Antara News. Makasih tentu saja. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Bang Hariko Satria selaku tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh ke tengah Bang?